Yang perlu kita pahami bahwa situasi ke depan tidak makin mudah. Di tengah yang namanya Cina dan Amerika saling berbagi wilayah untuk bicara dominasi dalam apa yang saya sebut sebagai corporate governance, apa yang disebut dengan New World Order, apa yang disebut dengan One World Governance. Satu sistem pemerintahan global yang berbasis di Washington dan kemudian katakan punya cabang di Beijing, lalu kemudian juga punya cabang di beberapa tempat lain posisinya. Jadi kalau kita baca Daniel S. Tulin yang menulis tentang hal ini, kita akan mendapat pemahaman bahwa sesungguhnya ketika mereka menyebut greedy is good, ketemu dengan istilah tadi, bagaimana Financial Crisis Inquiry Commission mendapat akar masalah dari situasi global dunia disebabkan oleh moral hazard posisinya. Nah, tidak selesai sampai di situ, mereka melakukan apa yang disebut dengan Black Monday 24 Agustus 2015. Mereka memukul Cina, mereka memukul Rusia. Tapi ini pun yang terpukul sesungguhnya Rusia, bukan yang namanya Cina. Nilai tukar Cina tidak jatuh, yang terjadi adalah justru sekedar berkurangnya cadangan devisa Cina, tetapi surat-surat utang Amerika tetap mereka pegang dengan baik posisinya. Sebaliknya, transaksi merchant to merchant di Rusia terpukul disebabkan dikuncinya penggunaan Visa dan Mastercard posisinya. Dari posisi ini kelihatan ada perang IT. Nah, karenanya saya menyebut sejak awal, sejak 2008, saya melihat perang dagang antara Amerika dengan Cina sesungguhnya merupakan perang nilai tukar, currency war. Ini saya bawa kemana-mana kasus ini ke dalam presentasi saya di berbagai kalangan, tanpa saya ubah gitu ya posisinya karena memang sedemikian rupa. Yang kedua, yang ketiga setelah trade war dan currency war, itu muncul apa yang saya sebut sebagai ICT war, sebagaimana terjadi di Rusia. Rusia terpukul karena Black Monday, posisinya terbukti dengan terkuncinya transaksi merchant to merchant karena di-lock-nya, dikuncinya penggunaan Visa dan Master, dan Rusia menyadari betapa pentingnya payment system, sistem pembayaran mereka kendalikan sendiri. Saya ulang, betapa pentingnya sistem pembayaran mereka kendalikan sendiri. Artinya mereka kendalikan sendiri negara. Jadi tidak boleh namanya satu sistem pembayaran diserahkan kepada swasta. Karena sebuah sistem pembayaran diserahkan kepada swasta akan mengakibatkan kedaulatan negara di bidang sistem pembayaran akan bergeser ke swasta. Nanti akan terpengaruh di sini di Indonesia. Bagaimana kita lihat di Indonesia tidak demikian rupa. Tapi Indonesia berani diserahkan kepada pihak ketiga sistem pembayarannya. Nah, dalam situasi seperti itu, hal yang paling menarik adalah ketika kita ngelihat Trump bicara make America great again, dan sementara biaya yang muncul dari pembelanjaan militer Cina sudah dikritisi. Cina menyatakan dengan ringan, kami sedang mereka bilang mereformasi. Mereka bilang kami sedang memodernkan sumber daya manusia militer di Cina. Padahal pada saat yang sama, sesungguhnya sejak 1997, Cina sudah sukses melakukan uji coba nuklir di gurun Gobi posisinya. Jadi mereka sudah punya kekuatan nuklir. Teman-teman, kalau kita sudah bicara seperti ini, berarti Cina sudah mengakumulasi kekuatannya bukan hanya pada kekuatan ekonomi. Cina sudah mengakumulasi kekuatan militer, Cina sudah berbasis nuklir maupun tenaga manusia maupun peralatan lain posisinya. Cina sudah mengakumulasi kekuatan perdagangan, Cina sudah mengakumulasi kekuatan keuangan. Yang paling menarik, Cina juga sudah mengakumulasi kekuatan ICT. Dan yang terakhir yang mereka mengakui makin sempitnya kesenjangan teknologi, itu dalam teknologi antariksa. Jadi artinya dalam konstruksi kayak gini muncul pertanyaan, Cina ini sesungguhnya sedang bersaing atau sedang berteman dengan Amerika? Nah, ini nanti akan kita jawab posisinya. Kalau begitu ceritanya, maka sebenarnya bagaimana konstruksi berpikirnya dari situasi yang ada. Nah, sejak katakan 2008, saya membangun apa yang disebut dengan thinking model dari situasi yang muncul sekarang ini. Saya menyebut thinking model ini sebagai corporate capitalism versus state capitalism yang dimulai dengan energy price war, yang dimulai dengan perang harga energi,
pada posisi 14 Juli 2008 dari $147 per barel menjadi $153 per barel. Dan di sana justru menjadi bukti energy price war itu menjadi picu untuk inflasi, tapi sekaligus menjadi pertarungan sengit antara Amerika dengan China dalam konstruksi apakah ini kapitalisme korporasi atau apakah ini kapitalisme negara. Nah, kalau dibilang kapitalisme negara itu berarti BUMN ceritanya. Nah, sampai di sini kita ngelihat ternyata selama krisis keuangan global sampai dengan hari ini, Cina yang digembar-gemborkan ekonomiknya bakal ambruk, Cina yang digembar-gemborkan perekonomiannya bubble penuh dengan gelembung, Cina yang digembar-gemborkan bakal berantakan karena gagal merespon pertumbuhan kemiskinan, Cina yang digembar-gemborkan dengan jumlah penduduknya yang demikian besar, itu ternyata bisa bertahan. Bahkan dalam situasi global pandemi ini yang mereka rancang, yang dirancang itu, Cina tetap punya pertumbuhan ekonomi yang positif, gitu posisinya. Dan dalam konstruksi vaksin misalnya, walaupun Cina sudah menghasilkan Sinovac dan Sinopharm, Cina tetap berani mengimpor. Nah, ini mengejutkan. Apakah memang Cina sungguh-sungguh tidak mampu membuat vaksin, atau Cina sesungguhnya sedang mengumumkan kepada dunia bahwa sesungguhnya antara Cina dengan sejumlah industri di luar sana adalah pertemanan. Kalau pakai bahasa lain, ini menunjukkan bahwa corporate capitalism yang dibangun di Barat sesungguhnya bergandeng tangan dengan state capitalism yang ada di Cina. Jadi kita tidak bisa murni menyatakan bahwa ini sudah terjadi persaingan tajam antara Cina dengan Barat. Tidak, belum tentu. Karena kalau pakai keputusan Bilderberger yang tahun 96-97 itu, yang muncul adalah pernyataan tentang corporate governance yang menunjuk pada tentang satu aturan tunggal global pada multinational corporation yang berujung pada baik corporate capitalism maupun state capitalism pada hakikatnya adalah sebuah sistem fasis. Nah, kalau pada hakikatnya sistem fasis berarti mereka sesungguhnya sedang kerjasama, bukan sedang bersaing. Nah, pada konstruksi ini perlu dilihat bagaimana sesungguhnya implikasinya pada apa yang akhir-akhir ini sebut beredar, apa yang mereka sebut sebagai New World Order, atau disebut dengan One World Governance. Sekali lagi saya sudah menelaah ini sejak awal abad 21 ketika saya tidak mau menandatangani surat pencairan IMF atau saya tidak mau ngemis pada IMF ketika saya jadi anggota dewan. Karena saya mencium bau sesuatu. Kebetulan saya mempelajari tentang kondisi ini dari buku Max Eidelman, Jews, God, and History. Yahudi, Tuhan dan Sejarahnya. Ini buku ini saya pelajari pada tahun 80-80-an posisinya. Dan buat saya menarik, lalu kemudian saya belajar tentang protokol Zion dan selanjutnya. Nah, dari konstruksi seperti ini, maka cerita tentang One World Governance, OWG, pada hakikatnya adalah apa yang disebut dengan tata pemerintahan tunggal dunia. Pada hakikatnya adalah New World Order, tatanan dunia baru. Dan itu tunggal. Jadi ada nanti motifnya adalah bagaimana sesungguhnya dunia diatur oleh satu sistem pemerintahan tunggal yang berbasis di Washington. Maka muncul pertanyaan, Cinanya bagaimana? Menurut saya Cinanya kerjasama. Cuma bagi-bagi wilayah. Cina di wilayah mana, kemudian Barat di wilayah mana, satu. Yang kedua, bagaimana dengan Rusia? Nah, Rusia ngambil jarak. Bagaimana dengan Iran? Iran ngambil jarak. Di sana, seperti diakui dalam National Defense Strategy of US, sesungguhnya yang dihadapi oleh Barat adalah 4 negara. Setelah pada tahun 97 mereka ngakui ada 7 negara yang sukar dikendalikan. Pada tahun 97 itu mereka ngakui ada 7. Ada Korea Utara posisinya, ada Iran, ada Irak, ada Libya, ada Syria, ada Rusia, ada Cina. Nah, setelah yang namanya Libya, Syria, Irak kena, berarti cuma tinggal 4. Cuma tinggal Korea Utara posisinya, Iran, Rusia, dan China. Nah, ketika Cinanya bergandeng tangan dalam bentuk fasisme, berarti cuma tinggal Rusia bersama Iran posisinya dan Korea Utara. Korea Utaranya bagaimana? Saya kira Korea Utara belum, kalau saya tidak terlampau mendengar banyak akan kemana larinya Korea Utara. Tapi paling tidak kecenderungan kerjasama Iran dengan Rusia posisinya.
Nah, ketika kita tahu bahwa akan ada kecenderungan kerjasama yang erat antara Rusia dan Iran, ini berarti pertarungannya bukan cuma sekedar pada pertarungan banyak-banyakan senjata nuklir. Nah, karena itu kata kuncinya ada soal teknologi maju dalam perindustrian pertahanan. Nah, terjadilah pergelaran keunggulan di Laut Cina Selatan. Nah, ketika masing-masing menunjukkan kekuatan di Laut Cina Selatan itulah kita tahu ada problematik mendalam. Bagaimana Filipina, bagaimana Malaysia, bagaimana Thailand, bagaimana Indonesia yang punya kedaulatan di sana. Dan kita tahu bahwa yang namanya Cina tidak mau melakukan penyelesaian dengan pendekatan multilateral. Cina mau penyelesaian dengan pendekatan bilateral. Sementara Amerika punya keinginan untuk melakukan pendekatan multilateral. Lagi-lagi di sini sesungguhnya sudah lagi terjadi pergeseran bahwa tadinya multilateral ke unipolar, unipolar ke multilateral, dan ternyata dalam kondisi kekinian munculnya bukan lagi multilateral. Meminjam istilah Daron Acemoglu dari MIT, yang terjadi adalah quadripolar namanya. Nah, quadripolar itu bersegi banyak. Amerika bersama Jepang, bersama Uni Eropa di satu sisi posisinya, lalu ada Cina, ada Korea, ada Rusia, ada Iran posisinya. Asia, termasuk Indonesia, ikut dalam posisi bagaimana posisi Amerika. Tapi menurut saya, Indonesia sendiri tidak dalam posisi demikian rupa. Saya pernah menyatakan justru Indonesia dalam posisi in the middle of nowhere. Mari kita lanjutkan bagaimana kita melihat lebih lanjut dalam situasi kekinian. Setelah kita tahu bahwa Amerika dengan gagas tadi, logical, universal, computer, identification, data bank, lewat biometric ID untuk kepentingan universal human control system, maka sesungguhnya China juga tidak mau begitu aja melakukan menerima itu. Itulah kehadiran Sinopharm dan Sinopec. Dalam kerangka sistem sesungguhnya ketika bicara tentang persaingan pengaruh untuk Bank Dunia, China menyainginya dengan New Development Bank. Untuk ADB, China menyaingi dengan Asian Infrastructure Banking. Untuk sistem, China menyainginya New World Order-nya dengan namanya Belt and Road Initiative posisinya. Nah, kalau ini terus berlangsung, maka harus kita lihat dalam mata rantai bagaimana sesungguhnya pertemuan itu berlanjut. Teman-teman sekalian, ini ada hal kenapa saya menggunakan istilah corporate governance. Corporate governance itu bermula dari gagas tahun 97 yang diaplikasikan di era Obama dengan nama TPP, Trans-Pacific Partnership, dan kemudian di Atlantik tadi dengan sebutan TTIP, Trans-Trade and Investment Pacific Partnership posisinya. Nah, kajian di Amerika, ini perlu saya sampaikan, kajian di Amerika, hal-hal seperti ini disebut sebagai, ini mengerikan. Mereka menyebutnya sebagai kudeta korporasi. Nah, dari posisi itulah, mari kita lihat di Indonesia bagaimana. Sebelum sampai ke Indonesia bagaimana, kita mesti tahu pertemuan Bilderberger pada rapat di Montreaux 30 Mei 20 Juni itu agendanya salah satu ada 11 agenda. Agenda terpentingnya The Future of Capitalism butir 6 dan butir ke-8 The Ethic of Artificial Intelligence. Nah, mereka sudah sadar bahwa namanya ketika ada pencangkokan chip ke dalam tubuh, itu ada problem etika posisinya. Dan lalu bagaimana persenjataan sosial media itu muncul dalam kajian mereka di Montreaux, Kanada pada 2019 posisinya. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana aplikasinya di Indonesia. Nah, aplikasinya di Indonesia sesungguhnya bisa kita lihat dari peristiwa, ini menarik sebagai penutup, dari mulai 10 November 45. Saya singkatkan saja. 10 November 45 itu pembelajaran bagi sekutu, tepatnya bagi kekuatan yang ingin menjadi adidaya global, bahwa Indonesia bisa melawan dengan persenjataan apa adanya. Ini membuat sakit hati tersendiri posisinya. Karena itu terjadi aksi militer 1, aksi militer 2, yang biayanya ternyata dibebankan kepada Indonesia dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar. Dan justru perjanjian Konferensi Meja Bundar inilah yang justru bermasalah. Apa saya bilang bermasalah? Karena
dana Marshall Plan yang diterima oleh Indonesia justru beralih ke Belanda di satu sisi, tapi di sisi lain Indonesia harus menerima keberadaan perusahaan asing, Indonesia harus menjadi anggota IMF, Indonesia harus membiayai serangan Belanda pada aksi militer 1 dan aksi militer 2 posisinya. Nah, ini muncul lebih lanjut pada cerita tahun 56 ketika KMB dibatalkan, Muhammad Hatta mundur, dan sejumlah tokoh utama dari Berkeley University menjadi dosen tamu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dari sanalah kemudian terjadi penetrasi pendidikan di Indonesia. Dan kalau penetrasi pendidikan di Amerika berarti terjadi penetrasi pemikiran di Indonesia. Dari sanalah sesungguhnya apa yang disebut dengan kekuatan mendasar bagi Indonesia ini, kekuatan pemikiran yang sehingga memenangkan 10 November 45 itu sudah mulai digerus. Dan pengurusan itu berlanjut hingga hari ini posisinya. Kapan pengurusan itu diumumkan sebagai sebuah bentuk kemenangan Barat? Setelah yang namanya lahir Undang-Undang 167 diganti dengan Undang-Undang 2507, lalu kemudian sebelumnya muncul Undang-Undang 792 yang diganti dengan Undang-Undang 1098 tentang perbankan, lalu kemudian muncul juga kebijakan Pakno Fakto, lalu muncul lagi kebijakan Free Floating Exchange Rate, dan muncul juga kebijakan Bank Sentra pada 2399 dan Undang-Undang Lalu Lintas Sistem Devisa dengan Lalu Lintas Devisa Sistem Pembayaran 2499, lalu Asian Charter pada 38 2008, maka pada 10 November 2010 Obama melakukan satu kebijakan diplomasi yang lemah lembut, bahwa sesungguhnya Amerika dalam posisi mendominasi Indonesia. Apa dibilang? Saya pulang kampung, nasi goreng enak, bakso enak, dan disahuti habis-habisan oleh namanya segenap sivitas akademika Universitas Indonesia. Buat saya, itu adalah pengumuman bahwa antara 10 November 45 yang dikalahkan dan kemudian Indonesia tertundukkan lewatnya namanya peristiwa 6566, dan Obama mengumumkan sejak 6566 itu Indonesia tidak bisa bergeser dari posisi Amerika. Dan itulah 10 November 2010. Nah, perjalanan itu berlanjut ketika yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan. Ketika yang namanya Undang-Undang pengatas stabilitas keuangan dari Perpu 1 2020 menjadi Undang-Undang 220 ditegaskan menjadi sebuah undang-undang, itu menjadi kenyataan. Apalagi kemudian kita tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang apa yang disebut dengan corporate governance kayak gitu. Nah, dari konstruksi seperti ini kita tinggal pilih sekarang kita mau seperti apa. Kalau saya cerita tentang Indonesianya sendiri, saya punya mata rantai kajian yang cukup panjang posisinya dari waktu ke waktu, dan kelihatan betapa sesungguhnya ketika bicara dalam konstruksi misalnya Trilateral Commission, nama Indonesia sudah masuk. Cuma nama Indonesia masuk setelah Singapura. Setelah Singapura kerjasama dengan Australia dan New Zealand, baru kemudian masuk nama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Itu makanya selalu disebut dengan The Big Five Asian Five istilahnya. Nah, Asian Five ini selalu berkiblat dalam posisi Amerika. Ini yang perlu kita tahu, teman-teman sekalian. Ini yang perlu kita pahami bahwa situasi ke depan tidak makin mudah. Di tengah yang namanya Cina dan Amerika saling berbagi wilayah untuk bicara dominasi dalam apa yang saya sebut sebagai corporate governance, apa yang disebut dengan New World Order, apa yang disebut dengan One World Governance, satu sistem pemerintahan global yang berbasis di Washington dan kemudian katakan punya cabang di Beijing, lalu kemudian juga punya cabang di beberapa tempat lain posisinya. Nah, kita harus menentukan diri kita ada di mana, dan saya khawatir apa yang hipotesis saya tentang Indonesia in the middle of nowhere itu jadi kenyataan. Kalau kemudian kita tidak pandai-pandai menempatkan diri dari kancah peperangan proxy war, neocortex war, dan asymmetric war. Saya tulis dalam buku saya sebagai bentuk pintu masuk dominasi asing pada halaman 34 dan halaman 45. Dan di sana saya sebutkan posisinya di situ, betapa kita akan sulit keluar dari situasi ini jika kita tidak memahami kekuatan yang kita punya, jika kita tidak pandai mereposisi diri posisinya. Nah, sebagai penutup, teman-teman sekalian, ini akan nampak pada dua peristiwa penting. Peristiwa penting adalah bagaimana vaksin akan
diberlakukan pada akhir 2021, 2022, dan sebelum itu akan masuk ke situasi kecamuk Laut Cina Selatan, dan selanjutnya bagaimana peristiwa Amerika mundur dari Afghanistan. Jadi ada 3 peristiwa penting untuk menunjuk situasi seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda.